Jungle. Pasar persaingan sempurna. Pengertian: pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Ciri-cirinya: A. Terdapat banyak penjual dan pembeli, dan masing-masing penjual hanya merupakan bagian kecil dari pasar secara keseluruhan. B. Barang yang dihasilkan bersifat homogen, artinya barang yang diproduksi oleh seseorang produsen merupakan barang substitusi sempurna dari barang yang sama yang diproduksi oleh produsen lain. Persaingan pasar sempurna dalam Islam. Kriteria: 1. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. 2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. 3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Konsep harga atas. Harga eceran tertinggi adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi konsumen, di mana pemerintah menetapkan harga maksimum suatu barang, penjual tidak boleh diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Yaitu contohnya barang atau jasa yang sering dikenakan price selling adalah bahan pokok, produk energi atau layanan publik. Contoh price selling adalah ketika pemerintah Indonesia menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras sebesar 12.800 per kilogram. Jika price selling atau pagu harga merupakan batas harga tertinggi atau maksimum, price floor adalah kebalikannya. Harga bawah. Price floor adalah tingkat harga minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh price floor adalah ketika pemerintah Indonesia menetapkan harga pembelian pemerintah HPP untuk gabah sebesar 4.200 per kilogram. Dengan adanya HPP gabah ini, maka pemerintah akan membeli gabah dari petani dengan harga minimal tersebut jika harga pasar lebih rendah. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. 142. Jadi pasar monopoli adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan monopoli dan mengendalikan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Dalam pasar monopoli, penjual disebut sebagai penentu harga. Ciri-ciri pasar monopoli: hanya ada satu orang penjual, tidak mempunyai barang pengganti dalam waktu yang dekat, terdapat banyak pembeli, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi jelas dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Maksudnya apabila perusahaan satu menurunkan harga produksinya dan perusahaan yang lain tidak, maka perusahaan yang tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan. Ciri pasar oligopoli: A. Terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. B. Produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. C. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. D. Adanya saling ketergantungan. E. Penggunaan iklan sangat intensif. Pasar bebas. Pengertian pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Dengan demikian, akan tercipta stabilitas ekonomi. Selain itu, fungsi pasar bebas adalah memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada pengusaha, serta memberi peluang memajukan keahlian maupun metode produksi agar makin efisien. Dampak negatif dari pasar bebas yakni rentan terjadinya eksploitasi perusahaan kecil oleh sektor usaha yang lebih besar, mengingat jumlah modal akan memegang peran penting, sebab campur tangan pemerintah lebih kecil, memicu perang harga dan persaingan tidak sehat, memicu monopoli perdagangan yang membahayakan perusahaan lain di industri sama, mempertajam kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan pekerja ataupun antara pemodal dalam jumlah besar maupun kecil. Dampak positifnya: 1. Semua badan usaha dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki guna memperoleh keuntungan sesuai target. 2. Menumbuhkan kreativitas karena persaingan yang ketat sehingga semua pengusaha berlomba-lomba berinovasi. 3. Sebagai sarana penerapan prinsip ekonomi masing-masing negara, memacu pertumbuhan perekonomian negara. 4. Memicu berbagai kemunculan inovasi teknologi di bidang bisnis. Pengertian pasar tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga ditetapkan produsen, karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga.
Sedangkan pengertian pasar persaingan tidak sempurna menurut Islam. Pada dasarnya persaingan tidak sempurna timbul apabila output industri disediakan dan ditawarkan oleh sekelompok kecil perusahaan. Perusahaan besar mampu memproduksi barang lebih banyak dan pemasarannya bisa menekan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil tidak dapat mempertahankan dirinya. Jadi, dalam persaingan tidak sempurna kita akan menemukan penjual yang sedikit jumlahnya. Struktur pasar. Sekilas tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjual, keadaan produk, sampai rintangan sebuah besar. Kaitannya erat dengan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ke dalam pasar. Cara menentukan struktur pasar. Yang pertama, jumlah penjual atau produsen. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang sama, persaingan di pasar tentu lebih tinggi. Produsen akan terdorong untuk bekerja lebih efisien agar tercipta untuk produk otentik. Produk yang dihasilkan mungkin sama, tetapi kualitaslah yang membedakannya. Struktur pasar ini bisa dimasukkan ke jenis persaingan monopolistik. Akan tetapi, jika hanya ada satu penjual berarti masuknya ke pasar monopoli. Untuk barang tertentu dan produsennya cukup banyak bisa dimasukkan ke kategori struktur oligopoli. 2. Jenis dan sifat barang yang dihasilkan. Dengan melihat variabel jenis atau sifat barangnya. Misalnya, barangnya bersifat penting dan minim produk pengganti. Bisa dimasukkan ke dalam struktur pasar monopoli. Contohnya, minyak bumi yang saat ini minim produk pengganti. Pertamina merupakan perusahaan yang bergerak di pasar monopoli dengan menjual olahan minyak bumi. Produk penggantinya memang ada, tetapi penggunaannya masih sangat minim. Contohnya, bahan bakar minyak untuk kendaraan diganti dengan mobil listrik.